Malacca Dilemma, apa yang dimaksud dengan Malacca Dilemma? Setelah reformasi Deng Xiaoping dimulai di Cina, 1978, Cina mengubah haluan negara menjadi negara industri dan kebutuhan energi tumbuh secara dramatis. Malacca Dilemma adalah istilah yang diciptakan oleh Presiden Hu Jintao, 2003. Di atas, ketergantungan pada Selat Malaka, Sirut, di mana 80% dari kebutuhan energi, minyak impor, lulus en route dari Timur Tengah, Angola, dan lainnya, alur pelayaran, melalui Selat Malaka, antara Malaysia dan Indonesia. Area ini juga rentan terhadap pembajakan kadang-kadang, konflik di wilayah tersebut, efeknya pada geopolitik dan strategi energi Cina, dan masalah lain yang dapat muncul dari waktu ke waktu bersama-sama. Merupakan Malacca Dilemma, ketahanan energi, khususnya keamanan pasokan minyak, telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Cina selama beberapa tahun terakhir. Fokus kecemasan ini adalah kerentanan seaborne impor energi. Saat ini, Cina memiliki kekuatan angkatan laut yang diperlukan untuk melindungi Silanese of Communication, SLOC. Beijing ketakutan selama krisis keamanan nasional, kapal yang membawa energi sumber daya bisa interdicted oleh angkatan laut yang bermusuhan. Setiap gangguan terhadap aliran bebas energi sumber daya ke Cina bisa menggagalkan pertumbuhan ekonomi di mana pemerintah Cina tergantung ke pantai. Penggunaan Malaka dan Lombok, Selat Makassar di Asia Tenggara adalah simbol dari keprihatinan ini. Selat Malaka yang sempit dan padat jalur air yang memisahkan Indonesia dan Malaysia, Singapura terletak di ujung selatan, sebagai rute terpendek antara Samudra Hindia dan Pasifik. Selat ini adalah salah satu yang paling penting di dunia perairan, lebih dari 60.000 kapal-kapal yang transit di selat setiap tahun, tercatat 25% dari perdagangan global. Lombok, Selat Makassar melewati Indonesia dan digunakan terutama oleh very large crude carriers. Dalam hal volume minyak yang dikirim, rute ini dari dekat setara pentingnya dengan yang lebih dikenal dengan Selat Malaka. Untuk Cina, makna strategis selat ini meningkat setiap tahun. Saat ini, sekitar 60% dari impor minyak mentah Cina berasal di Timur Tengah, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun ini. Minyak dari Teluk Persia dan Afrika yang dikirim ke RRT melalui Malaka atau Lombok, Selat Makassar, selama beberapa tahun terakhir para pemimpin Cina telah datang untuk melihat selat, terutama Selat Malaka, sebagai strategi kerentanan. Pada bulan November tahun 2003, Presiden Hu Jintao menyatakan bahwa beberapa kekuatan utama bertekad mengendalikan selat dan menyerukan penerapan strategi-strategi baru untuk mengurangi kerentanan yang dirasakan. Setelah itu, Cina memberikan perhatian yang cukup besar untuk negara ini. Tentang Malacca Dilemma, satu surat kabar terkemuka menyatakan, hal ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang mengontrol Selat Malaka juga akan memiliki cengkeraman pada energi rute dari Cina. Selat Malaka telah menarik perhatian dari analis keamanan Cina terkait pasokan minyak dan keamanan sebagai pengguna berat dari Selat Malaka. RRT memiliki kepentingan dalam penghapusan ancaman transnasional di Selat Malaka. Namun, Beijing tetap gelisah dalam prospek peran yang lebih besar untuk kekuatan eksternal demi mengamankan selat. Analis keamanan Cina telah menuduh AS dan Jepang menggunakan ancaman terorisme sebagai dalih untuk memperluas kehadiran angkatan laut di sekitar selat. Beberapa koran Cina menyatakan komentar-komentar yang telah cenderung paranoid. Misalnya, ketika Amerika Serikat memulihkan program International Military Education and Training (MET) ke Indonesia beberapa tahun lalu, salah satu koran Cina menuduh AS Indonesia kerja sama militer untuk menargetkan Cina dan bertujuan mengendalikan Cina. Namun demikian, Cina tidak mau ketinggalan dan telah ditawarkan negara-negara pesisir bantuan untuk meningkatkan keamanan di selat. Pada pertemuan yang diadakan di Jakarta untuk membahas selat keamanan, Zhu Chengzi, Direktur Jenderal Departemen Perhubungan Cina, mengatakan pemerintah RRT bersedia untuk membantu negara-negara pesisir dengan capacity building, bantuan teknis, program-program pelatihan, survei, hidrografi, dan alat bantu navigasi di Selat Malaka dan bantuan ekonomi, Eng. Sejak tahun 2010, Cina mulai melakukan strategi baru, mencari pemimpin lokal di Selat Malaka yang bisa dikendalikan pemerintah Cina, yang mana hal ini masuk dalam doktrin 11 Jinping di tahun 2012. Inilah strategi yang ditulis juga dalam buku China Private Army, Protecting the New Silk Road. Juga dalam buku Asian Water Strategy of Chinese Expansion, kendalikan wilayah dan pemerintahan setempat.
Chinese money, Chinese people, Chinese technology untuk kontrol negara dengan Project Obor, One Belt One Road, menguasai 3 poros, Polar Road, Maritime Road dan jalur tradisional Silk Road, semua membentang dari sisi Cina Timur hingga seluruh Asia, Afrika dan Eropa, yang disisakan hanya Amerika Utara, Amerika Latin dan Australia. Sisanya harus di bawah BRI, Belt Road Initiative, Cina, dan yang terpenting Selat Malaka karena energi Cina bergantung pada Selat Malaka dan wilayah laut Indonesia. Harus bisa dikendalikan, dunia tidak diam ternyata. Pemilik kekuatan dunia, Rusia, Jerman dan Amerika bermain, baik di permukaan maupun underground, baik combat di permukaan maupun non-combat dengan operasi intelijen di mana-mana dimainkan. Cina sebagai kompetitor New World Order tidak diam juga, buat rute baru,